Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tayamum ada 3 perkara. Pertama, tidak ada air. Maksudnya semacam apa? Seandainya satu kampung tidak ada air sama sekali. Kalau kita nggak minum air, maka kita akan meninggal. Air ini cukup hanya untuk minum kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kalau seandainya hanya semacam itu, maka wajib hukumnya untuk melakukan tayamum. Asalkan satu kampung, kampung bersebelahan jaraknya jauh, nggak mungkin kita mau ke situ. Akhirnya maka kita diwajibkan untuk melakukan tayamum. Paham sampai di sini? Yang kedua, al-marid, sakit. Dia punya tangan, tetapi tangannya ini ada perban, luka, yang mana apabila kena air maka akan lebih parah. Atau cacar kalau kena air pasti akan bertambah parah, maka dia diwajibkan untuk bertayamum. Marid, sakit yang menambahkan parah apabila kena air, maka dia diwajibkan untuk bertayamum maupun ada air. Yang kedua, al-hewan muhtaram, hewan yang mana hewan itu yang tidak boleh dibunuh dan hewan itu tidak membahayakan bagi kita. Kalau hewan itu membahayakan bagi kita, haram hukumnya untuk kita berikan dia air. Wajib kita bunuh. Seperti cerita seorang wanita penzina. Seorang wanita penzina ini pernah di waktu jalan di padang pasir, dia hanya membawa air untuk dirinya. Makanya kita harus menilai orang bukan dalam segi luarnya, yang kita nilai manusia dalam segi dalamnya. Wanita zina ini membawa air hanya untuk dirinya. Ketika dia berjalan di padang pasir, dia melihat keledai. Kata dia, keledai itu kehausan. Kalau air itu diberikan ke keledai, maka diriku yang akan mati. Tapi kalau aku yang minum air ini, maka aku yang keledai itu yang mati. Akhirnya singkat cerita, wanita ini memberikan kepada keledai itu. Ada juga dibilang anjing, binatang anjing. Tapi anjing ini tidak membahayakan kepada dirinya. Akhirnya dia berikan air itu kepada binatang itu. Tahu-tahu perempuan zina ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, pada suatu malam sudah dikuburkan. Siapa yang tahu? Orang ini tahu semua perempuan ini perempuan penzina, perempuan berbuat dosa. Tapi suatu malam orang-orang sekitar dia bermimpi ketemu perempuan yang tinggal ini. Tahu-tahu perempuan itu sedang duduk di kursi singgah sana dengan memakai mahkota. Orang-orang bertanya, kok kamu enak, kok kamu nyaman? Padahal kan kamu ini perempuan penzina, perempuan pendosa. Tapi kenapa kamu nyaman? Katanya cuma satu yang aku lakukan. Apa perbuatanmu?
sampai kau begitu enak? Kata dia, cuma satu perbuatanku. Apa? Aku melakukan memberikan air kepada binatang supaya binatang itu tidak mati. Artinya apa? Binatang yang tidak membahayakan kita, kita wajib untuk menolong. Tahu-tahu ada singa mau kita kasih air, ya kan? Berarti kita yang cari kematian, bukan air saja yang dia pengen, daging kita juga akan dimakan. Binatang yang tidak membahayakan. Kalau binatang itu tidak membahayakan bagi kita, maupun itu binatang haram, wajib kita menolong. Itulah rahmatan lil alamin. Itulah kasih sayangnya Allah, kasih sayangnya Nabi Muhammad diajarkan untuk umat Islam. Paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya lanjutkan dulu. Ghairul muhtaram sittatun, tariqus salat, waz-zani wal muhasafa, wal murtad wal karfi harbain, wal qalbu ghufur, wal hinzir. Sedangkan makhluk hidup yang tidak dimuliakan ada 6. 1. Seorang yang meninggalkan sholat karena malas atau menganggap remeh. 2. Seorang yang masih melakukan zina walaupun sudah beristri atau bersuami. 3. Seorang yang murtad atau menyatakan keluar dari agama Islam. 4. Kafir harbi atau yang selalu memerangi orang Islam. 5. Anjing galak atau yang suka melukai dan membahayakan. Dan 6. Babi. Muhtaram yang bukan ghair muhtaram, yang tidak perlu kita tolong. Artinya yang tak perlu kita hormati orang ini, biarkan orang itu misalnya dia mau mati ya mati. Ada 6 bagian. Pertama, tariqus sholat, yang meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja atau dalam keadaan tidak percaya dengan sholat atau meremehkan sholat. Kita bertemu dia di tengah jalan, kita tahu ini orang yang tukang meninggalkan sholat, meremehkan, menghina orang sholat, kehausan, maka haram baginya kita untuk memberikan dia air. Biarkan dia mati. Biarkan dia mati. Yang kedua, orang yang zina, dalam pertengahan jalan kita ketemu orang yang dalam keadaan zina kehausan. Kita tahu, kita kenal orang itu. Orang ini sudah punya istri, tapi dia berzina dengan perempuan ini, atau di tempat pelacuran. Maka bagi kita tidak wajib kita untuk memberikan dia air. Dan kita yang ketiga apa? Al-murtad, orang yang murtad. Murtad ini kita tahu orang ini setelah Islam, atau dia keluar dari agama Islam dalam keadaan kehausan, maka kita tidak diperbolehkan untuk memberikan dan tidak wajib untuk memberikan dia air. Wajib untuk diri kita sendiri. Kafir harbi, orang kafir yang memerangi Islam. Orang kafir yang merugikan Islam, haram hukumnya kita untuk menolong atau memberikan dia air. Yang kelima apa? Anjing yang menggonggong. Kita tahu nih anjing membahayakan bagi kita. Anjing ini membahayakan bagi kita. Sering melukai manusia. Tidak boleh kita menolong anjing itu. Dan babi yang sering membahayakan juga, nggak boleh kayak babi hutan. Babi hutan ini membahayakan bagi manusia. Nggak boleh kita tolong kepada binatang yang semacam ini. Tapi kalau binatang yang tidak melukai kita, tidak membahayakan, kita wajib untuk menolong.
Paham sampai di sini? Oke, sudah dua bab. Ada yang mau bertanya? Oh. Pakai P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ada dua pertanyaan. Satu, apakah bisakah orang Islam memelihara anjing? Nah, yang kedua, ini yang minum tua atau minum tua. Nah, habis itu kalau nggak diberi minum, ya kami bisa mati. Apakah bisa diberi minum? Nah, itu ada dua pertanyaan. Apa yang kedua apa? Yang kedua yang meminum obat. Nah, itu kan mau mati obat. Nah, kalau diberi air minum itu bisa mati. Yang bisa diberi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang Islam tidak boleh memotong anjing, hukumnya haram. Haram hukumnya. Tetapi ada satu, kalau kita memegang anjing ini nggak najis. Tapi dengan satu syarat, jangan kata Habib memegang anjing itu tak najis. Tapi ada satu syarat di dalam kaidah fikih dinamakan al-jaf bil jaf tahir. Al-jaf bil jaf tahir. Kering ketemu kering maka suci. Misalnya ada anjing ini kering, nggak basah, kita pun nggak basah, sama-sama kering, kita memegang anjing ini nggak najis, tahir, suci. Tapi kalau salah satunya anjing atau manusia basah, maka najis. Najis. Al-jafil jaf tahir, kering ketemu kering, tahir. Itu orang Islam nggak boleh memotong anjing, haram hukumnya. Tidak boleh memotong anjing, haram hukumnya. Paham? Yang kedua, orang khamar memelihara. Kalau memelihara untuk kebaikan, ya kan, untuk kebaikan di halaman rumah, ada yang bilang memperbolehkan, ada juga bilang tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk maslahat, ya boleh-boleh saja. Tetapi la yanzilul malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat itu harus turun. Nah, ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang boleh. Betul, ya kan? Yang kedua, orang khamar nih, lagi mau mati, orang ini suka minum, tapi bukan penzina. Bukan penzina. Kita tahu orang ini tukang minum, mau mati di pinggir jalan. Kalau nggak dikasih air mati, maka wajib kita memberikan dia. Paham? Ada lagi yang mau bertanya? Lanjut. Yang selalu memerangi orang Islam. Ini kan yang saya masalah Israel. Dengan memerangi orang Muslim, memerangi juga. Jadi apakah kita untuk negara kita misalkan melakukan dengan bilansa atau kita besar kita? Apa itu diperbolehkan dalam Islam, sedangkan dia selalu memerangi kaum muslimin? Ini memang menjauh daripada yang tadi kita masalah kafir tadi. Artinya Israel tetap dinamakan kafir harbi. Dan syukurnya alhamdulillah Indonesia tidak ada kerjasama maupun
kedutaannya. Nah itu artinya Indonesia tidak mengakui Israel. Tapi kalau ada negara Islam bekerja sama dengan Israel, haram. Tapi kita nggak nyadar kalau kita ini orang yang bekerja sama dengan Israel. Orang-orang justru kita yang membantu memberikan peluru ini kepada Palestina. Buktinya mana? Dan mengira Aqua itu punya orang-orang Israel. Mereka tidak kerjasama dengan negara kita, tapi produksinya, minumannya masuk ke Indonesia. Nggak boleh. Paham? Tapi Indonesia untuk ada kerjasama. Kalau orang Israel di depan kita tahu ya orang Israel ada di depan kita kehausan, nanti dia aja dia mati. Paham Pak? Yeah. Ada lagi yang mau bertanya? Gejel, atau ibu-ibu yang kasih ibu. Ayo ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya bertanya, bagaimana kalau misalnya kita mau sholat karena tidak ada air, lalu kita bertayamum sebelum sholat, lalu melihat ada air, apa tayamum kita tadi batal atau tidak? Ulang. Nah, misalnya kita tadi bertayamum karena tidak ada air. Nah, setelah kita mau sholat, lalu ada air, bagaimana tayamum kita tadi batal? Batal. Ya, itu saya yang bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada tiga yang menyebabkan tayamum itu. Tiga, yang pertama tidak ada air, yang kedua karena sakit. Kalau ada ibu ini jika terkena air. Nah kebetulan kami kemarin pernah sakit itu di rumah sakit, memang tidak jauh dari Tegalayang. Cuma kita diimbus kalau kena air bisa saja sebenarnya, cuma karena diimpus seperti itu agak susah lah kita untuk berwudu karena masih berwudunya ke sini. Nah jadi apakah kita itu bertayamum saja untuk sholat itu atau kita harus berwudu? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin sesuai dengan ini tidak juga, cuma apakah bisa kita sholat itu kita jamak? Adanya kita jamak karena keadaan kita yang sedang diimpus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau impusannya itu ketika dia berarti membahayakan diri dia, takutnya keluar darah, maka diperbolehkan untuk tayamum. Maupun ada, tapi ketika dia diimpus membahayakan untuk dia, diperbolehkan untuk tayamum. Diperbolehkan saja. Paham? Ya, takutnya nanti bergerak keluar darah, maka diperbolehkan untuk tayamum. Sholat itu boleh nggak berjamaah? Sholat boleh saja berjamaah, boleh, tetapi dalam keadaan halal. Dalam keadaan sakit, aku mau berjamaah, boleh. Tetapi ada kitab di dalam kitab Muqaddimah Al-Rawi atau Bushrah Karim yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Rasul pernah menjamak sholat tanpa halangan, artinya tanpa sakit, tanpa hujan, tanpa perang. Rasul pernah. Nah itu tanpa ada halangan dia jamak doa ada sholat zuhur ke asar tetap 4-4. Habis itu
nanti maghrib dia melakukan sholat maghrib, habis maghrib, habis itu isya dia jamak. Tapi tetap tempat-tempat diperbolehkan kata Sayyidina Umar di dalam kitab Muqaddimah Atromi Ushrah Karim. Bahwasanya Rasul pernah menjamak. Dalam arti begini, ada satu pekerjaan, apabila aku tinggalkan di pekerjaan ini sebelum maghrib nih, aku harus selesai. Kalau nggak selesai nih, aku yang pergi. Tapi aku ada kesempatan untuk sholat zuhur. Kalau aku kerjakan sholat zuhur, nanti ketinggalan nih sholat asarku, maka diperbolehkan menjamak tanpa halangan. Asal dalam keadaan yang mendesak. Tapi kalau kita sakit, kita musafir, ya boleh kita jamak. Nggak apa-apa. Paham lagi? Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak, kami lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif syurutut tayammum asyara. An yakuna min turab wa an yakuna turab tahiran wa an yakuna musta'malan wa an la yuhadithuhu dikun wa nahnu aw yaqsidu wa an yamsahu wajhuhu wa yadayhi bidarbayn wa an yuzila al-najasa awwalan wa an yahtajida bil qiblati qabla wa an yakuna tayammum ba'da dhuhuril waqtu wa an yatamu li kulli farid. Syarat-syarat tayamum 10 macam. 1. Hendaknya menggunakan debu. 2. Hendaknya menggunakan debu yang suci. 3. Debu belum pernah digunakan atau untuk menghilangkan hadas. Yang pertama harus menggunakan debu. Kalau pasir ya nggak bisa, debu yang ada di kaca. Nah, yang ada di kaca debu, ya, atau semacam tanah, bukan pasir, tanah. Debu itu wajib digunakan. Kalau pasir ya nggak boleh, nggak bisa. Pasir nggak bisa. Terus debunya harus dalam keadaan suci, bukan najis. Debunya harus dalam keadaan suci, bukan najis. Kalau najis maka tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, debunya bukan yang sudah dipakai, nggak boleh. Kalau yang sudah dipakai tidak diperbolehkan orang memakai tayamum. Paham? Yang keempat, debu tidak tercampur oleh tepung atau yang sejenisnya. nah, debunya tidak boleh tercampur dengan tepung, terigu atau sejenisnya. Nggak boleh. Kalau dicampur berarti tidak bisa untuk memakai tayamum. Terus 5. Benar-benar bermaksud melakukan tayamum. 6. Mengusap wajah dan kedua tangannya dengan 2 kali meletakkan telapak tangan pada debu. dengan maksud kita bertayamum, bukan untuk bermain. Artinya maksudnya apa? Memang nggak ada air. Sudah nggak ada air, maksudnya untuk bertayamum dan melakukannya 2 kali, meletakkan telapak tangan ini di tempat yang ada debunya. Dorbaten, di dorbaten nanti memukul 2 kali nanti. Orang tayamum dengan bentuk berbeda. Dorbaten. Ini pertama, kedua, baru ini, baru kita mengusap dari wajah. Terus sudah. Ketujuh,
hendaknya menghilangkan najis yang melekat di badannya terlebih dahulu. Kedelapan, hendaknya berusaha mencari arah kiblat terlebih dahulu. Nah, kita harus menghilangkan dulu najis ini. Misalnya kencing kan, harus dihilangkan. Kalau nggak ada air, ada tisu, ada batu untuk mensucikan. Hilangkan najis dari badan kita. Dan kita bertayamum, hukumnya harus menghadap kiblat. Bukan membelakangi kiblat, menghadap kiblat. 9. Bertayamum setelah masuk waktunya sholat. Bertayamum hukumnya wajib ketika masuk waktunya sholat. Apabila sebelum masuk waktunya sholat, maka batal tayamumnya. Contoh, sebelum zuhur kurang 2 menit atau dia bertayamum, maka tayamum itu batal. Harus masuk di waktu sholat. Setelah azan Allahu Akbar, berarti dia harus bertayamum. Tapi sebelum masuk waktunya sholat, maka tayamumnya dinamakan batal. Yang ke-10, hendaknya bertayamum setiap kali hendak melakukan sholat fardu. Nah, tayamum ini berbeda dengan wudu. Kalau wudu, misalnya biar sholat zuhur berwudu, setelah sholat zuhur biar gak ada kencing, gak ada buang angin, atau memegang wanita yang bukan muhrim, artinya biar diam, iktikaf di dalam masjid. Contoh dia pakai sholat asar, asalkan jangan batal wudunya, boleh saja. Tapi kalau tayamum tidak. Kalau tayamum harus setiap waktu sholat wajib bertayamum. Sholat zuhur bertayamum, sholat asar bertayamum, sholat maghrib bertayamum, sholat isya bertayamum, sholat subuh bertayamum. Paham? Ada yang mau bertanya? Oke. Saya mau bertanya yang nomor 7 ini. Hendaknya menghilangkan najis yang melekat di badannya terlebih dahulu. Ini misalkan saya di perjalanan jauh nih. Jadi misalkan saya dari Tamiang-Layang mau ke Banjarmasin. Kebetulan misalkan saya mau kencing gitu loh. Karena kencing itu bisa ditahan-tahan. Di situ kita kencing, lalu ada semak-semak lah. Lalu kita bersihkan kencing kita itu dengan daun. Seperti yang di sini kan bisa dengan batu, daun begitu. Nah, di situ kita bersihkan dengan daun. Setelah nanti di perjalanan kita ketemu waktu masuk sholat, misalkan sholat asar. Nah, jadi karena kita membersihkan ini kan najis, jadi kita apakah ini kita mau sholatnya apakah yang kita bersihkan dengan daun itu apa termasuk suci atau kita masih punya najis? Karena apa? Di sini kan bertanya pun kan. Nah, jadi Tapi celananya najis apa enggak? ya yang kita maksud yang kita ini Celananya harus dicabut karena dalam dia. Nah, kalau celana dalam apa? Ada air kencing atau apa dalam sholat, wajib kita cabut. Kita taruh dulu, nanti selesai sholat baru kita pakai. Daripada ada sesuatu yang najis. Artinya yang menghilangkan najis apabila yang meresap, daun meresap nggak? Ada daun yang bisa meresap kepada air. Kalau nggak ada tisu. Makanya kenapa perempuan-perempuan orang-orang makanya kalau kencing, kalau baik membawa tisu. Selama ini yang lihat kebanyakan lebihnya bawa tisu. Habis kencing mereka pasti mau kamar mandi bawa tisu. Jangan cuma memilih yang lelakian enggak. Takutnya pas dia cebok, dia bersihkan,
kecipratan tuh air yang kencingnya panas ke belakang kan, atau kita pakai. Makanya kita wajib untuk membersihkan setelah kita kencing. Harus kita keringkan, ya semacam bawa tisu. Ya kan? Nah, tapi kalau kita sholat, wajib kita menghilangkan najis, bukan kita yang saja. Waktu kita ada air, kita wajib menghilangkan. Oh, jangan dalam kuning. Ini bekas air kencing nih, nembus. Kita harus membuka. Nggak boleh kita letakkan di dalam celana kita. Berarti kita membawa yang najis. Harus ditaruh di dalam plastik kah, menjauh, atau ditaruh di dalam mobil kah, atau dalam sepeda motor. Baru kita melakukan hal yang paham Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya langsung pertanyaan saja. Ini saya tahu dari katanya dulu sedang sakit. Ini sakit kan? Tayamum pada saat kita sakit, kita ini melaksanakan salat tapi kita sakit, hanya kembali untuk duduk saja. Nah, jadi bagaimana tayamum kita ini? Nah, ini. Ulang. Saya tahu kita kan sakit. Untuk berbalik kita ingin melaksanakan salat secara wajib, secara sakit. Bagaimana cara kita tayamum dan sedangkan di sini pertanyaan saya, apakah selain pasir atau ini untuk kita buat tayamum? Adakah kayak gitu? Saya Ada dinding kalau ada debunya. oh iya. Terus setelah dinding, misalnya dinding yang betul berdiri ya, yang ada di putih-putih ya. Ya. Boleh kita makan atau kita ambil. Bukan saja kita harus menaruh kertas di situ, enggak. Misalnya di dinding kita lihat, oh ada debunya. Iya. Kita tempelkan, boleh. Iya. Paham Pak? Paham sih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertanyaan kami agak aneh sedikit. Seandainya ya, kalau itu kita bersih tubuh dari kering, sedangkan tempat itu tidak ada air. Kita mau sembahyang, bagaimana caranya? Sedangkan kita mandi tidak bisa ada air. Bagaimana caranya? Itu saja yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya cuma satu kain. Caranya satu, jangan bersetubuh ya. Sudah tahu ada aja bersetubuh. Caranya satu. Pernah sahabat Nabi Muhammad di waktu itu sindir kadang baju. Tahu sindir bersetubuh dengan istrinya. Pas baju kadang. Akhirnya dia datang kepada pasir, dia guling-guling. Dia guling-guling.
Kita sudah bodoh, sudah bodoh, mau sembahyang, sudah takbir Allah Akbar. Habis itu sakit perut. Apa kita teruskan sembahyangnya atau kita berhenti dulu lagi? Nah, itu sampai baru yang lain mau main karena rumah. Kamu bisa masakan dan tapi sakit itu pernah habis takbir sakit perut. Apa kita teruskan sholat atau kita berhenti? Belum terbantu lewat dia. Ya kada. Sekarang dia habis itu lagi sholat. Allahu Akbar. Maaf. Dia takkan buang angin. Keluarkan angin. Pindahan. Garing kada perlu. Sakit tidak? Sakit. Batal. Itu lagi ya. Apa? Daripada nanti bayar mahal operasi. Ya kan? Daripada dia sakit betul. Membahayakan diri dia. Umpama ditahan ya. Hah? Membahayakan diri dia. Betul aja tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Berarti dia melakukan semacam itu. Nyaman kan mana? Nyaman kan? Sakit kan? Tergantung pada sholat. Kan bisa konsentrasi. Iya, batalkan. Batalkan. Habis itu dia butuh nggak apa-apa. Tapi kebanyakan itu boleh. Nggak ada apa-apa. Kalau biar boleh, nggak usah dibatalkan dia. Bayar dari. Ya kan? Biar melanjutkan sholatnya nggak ada apa-apa. Biar batalkan juga nggak ada apa-apa. Nah itu. Satu lagi. Beda. Kita gini dari kan suami istri. Ini nggak sengaja. Nah, mau sholat tersentuh kaki atau tangan. Apa kita batal wudhunya atau terus sholat? Nah, Dia bersentuhan dengan istri dia. Ya ada. tapi nggak sengaja ini. Nggak sengaja. Tapi dirinya punya dia. Pengantin baru yang ini. Kalau pengantin baru ini, pengantin lama ini. Pengantin lagi. Sudah mau nggak? Berarti nggak mau sama istri. Apa itu tergantung nafsu? Orang yang bersentuhan, saya bilang, orang-orang harus memahami perkataan dalam Imam Asy-Syafi'i. Kemarin sudah kita bahas yang tidak membatalkan wudu dalam 3 perkara. Pertama, hubungan dalam perkawinan. Hubungan dalam perkawinan itu apa? Sudah paham. Yang kedua, saudara, berhubungan nasab, darah. Saya dengan adik saya, ya kan? Atau saudara sesusu. Saya nih, adik saya perempuan lewat, ya. Atau saya bersentuhan dengan adik saya, sengaja atau tidak sengaja, pas dia bersentuhan saya timbul nafsu, maka batal sholat saya. Batal sholat saya. Nah, sekarang dia kalau bersentuh opinian, maksud ada? Kalau jalan, dia tidak ada apa ada? Ada, sudah istri. Sekarang ada dalam opinian, lunas, kemudian maksud ada? Apa? Apa? Nah itu, dalam intinya, dalam wudu ini, jangan kita yang dinamakan kita batal dengan istri. Di dalam fikih yang kemarin kita belajar ada 3 yang tidak membatalkan.
seayah seibu, atau sebapak, atau seibu. Anak keponakan tidak membatalkan, cucu tidak membatalkan kita. Hubungan pernikahan kita dengan orang tua kita tidak membatalkan. Haram hukumnya kita menikahkan, kita menikah dengan orang tua kita. Haram hukumnya, nggak boleh. Mertua sampai yaumul kiamat tetap dia mertua kita. Yang ketiga, saudara sesusu. Saudara sesusu ini ada, misalnya dia punya, yang saudara sesusu ini punya 8, cuma dia yang disusui oleh ibu kita, yang 7-nya tetap membatalkan. Kenapa? Karena kita cuma dengan yang satunya, saudara sesusu. Paham? Hubungan perkawinan kalau orang itu menyentuh dia tapi dia timbul nafsu ya batal. Kalau tidak timbul nafsu ya batal. Berarti tergantung nafsu itu. Ya iya. Dia punya nafsu ada? Banyak. Banyak. Bagus, tapi dia normal. Ada lagi yang mau bertanya? Mikir. Nah, makanya itu kesian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kurang nggak bisa dikritik yang masalah. Cuma itu cara bertayamumnya itu bisa ada usaha yang boleh begitu cukup bertayamum. Bertayamum saja, nampak itu. Tapi zaman dulu ada yang orang berguling di hadapan Nabi, tapi setelah berguling dia bertayamum lagi. Yang kedua ada dulu kalau nggak salah pernah dengar ada juga yang masalah niat apa kait dengan niat junub. Nah, apakah memang kalau kami kebiasaan kami bahwa itu apa hadas apa? Nah, apakah ada kalau tidak salah mengenai di sini atau teman-teman depan ada niat lain daripada yang itu? Kalau memang ada niat mandi wajib misalnya kita Pak Haji nawaitul usul akbar atau kita mengatakan nawaitul usla, boleh saja. Nah, itu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan lagi. Masalah tayamum tadi. Misalnya kita dalam perjalanan, dalam misalnya di kendaraan, di pesawat, kita lihat di dinding apa itu kelihatannya bersih. Apa bisa digunakan? Apa kita yakin itu ada debu? Supaya untuk bertayamum, walaupun kelihatannya bersih. Tapi kan bisa kita oleh, bisa kita rasakan. Kalau memang di dalam dinding itu nggak ada debu ya nggak boleh. Kita yakin ada debu. Ada debu ya silakan. Kedua, pertanyaan, misalnya kita musafir, kita mau menjamak sholat zuhur dengan asar misalnya, kita bertayamum. Nah, kita mengambil sholat zuhur dulu, kemudian mau sholat asar, apa tayamum lagi? Tayamum tadi. Walaupun menjamak tadi. Walaupun menjamak. Ya, kita ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang mau bertanya? Terus. Furudul tayamum khamsa. Furudul tayamum khamsa al-awwal taqdul turab, al-thani an-niyah. الثالث ممسح الوجه، الرابع ممسح اليدين إلى المرفقين، الخامس الترتيب بين المستدين. Fardu tayamum ada 5. 1. Memindahkan debu. Maksudnya adalah memindahkan debu dari tanah ke anggota badan.
2. Niat. 3. Mengusap wajah. 4. Mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Dan kelima, tertib atau sesuai dengan urutannya. Yang pertama, syarat atau fardu tayamum ada 5 perkara. Yang pertama harus ada debu. Debunya harus suci, bukan mustakmal yang bekas dipakai. Yang kedua niat. Yang kedua niat. Yang ketiga membasuh, mengusap wajah. Wamsah, mengusap wajah. Yang keempat mengusap kedua tangan sampai kepada siku-siku. Yang kelima harus tertib di antara dua yang kita kerjakan ini. Caranya bagaimana, Bim? Yang dia pernah haji kan? Tahu gak caranya orang bertayamum? Pertama, letakkan debunya atau dalam kertas sudah ada debu, ya kan? Atau di dinding ada debu. Contohnya semacam ini tangan kami tempel. Kamu buatkan. Setelah itu baru kita mengangkat tangan ini dengan niat. Nawaitu tayamum dan ayatnya tayamum harus rata. Harus. Yang kedua, selesai tangan ini yang bekas itu harus dibuang. Jangan sampai debunya itu jatuh ke pinggan. Kalau jatuh kayak gini mustakmal, harus menjauh. Selesai, baru kita ambil. Tangan bukan orang dulu, kalau dulu kan ini harus ditempelkan. Harus ditempelkan, baru kita naikkan. Setelah kita naikkan ini jempol harus tetap. Tapi ketika di sini ini harus kena. Selesai itu kita buang lagi, kita ambil lagi. Selesai tanpa rambut tidak lagi pakai kaki. Paham? Dan yang terakhir harus tertib, nggak boleh kanan dulu baru buka, batal. Paham? Nggak ada tayamum 3 kali atau 2 kali cukup 1 kali melakukan. Kalau sunnah, kalau untuk sunnah 3 kali, tapi kalau tayamum tidak langsung 1 kali. Paham? Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mohon maaf karena waktu kita untuk salat belum sampai tadi ya. Tetapi ini harus saya sampaikan. Ini pertanyaannya ini kemudian kita ini waktu melaksanakan salat berjamaah atau salat Jumat. Nah, jadi waktu imam membaca surat Al-Fatihah belum habis atau membaca ayat belum habis, lalu si imam ini batal imam ini. Jadi bagaimana si imam
mengganti posisi imam tadi langkahnya. Setelah itu yang ketiga, apakah pembacaan Fatihah tadi disambung atau mulai dari awal, atau bacaan ayat tadi disambung atau mulai dari awal juga. Setelah itu yang keempat, kan posisi tempat makmum islamnya kan kosong. Apakah menjadi sak itu yang sebelah kanan, sebelah kiri? Nah itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam ada di bulan. Saya ceritakan sebuah kisah. Ini bersangkutan dengan apa yang dia tanyakan. Oke. Ada salah seorang ulama min auliya Allah. Abahnya, orang tuanya yang rancak kita kenal, yaitu Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf Sulu, abah dari Habib Syekh. Hari Jumat pagi sahabat beliau dipanggil, sudah almarhum juga, mungkin sekitar 4 tahun. Saya mendengar cerita ini langsung dari Habib Syekh maupun dari teman beliau yaitu Al-Habib Nabil As-Segaf. Habib Abdul Qadir ini memanggil kepada Habib Nabil sini. Hari ini Jumat aku bakal bertemu dengan Datuk Rasulullah. Kata beliau, aku minta kau di belakangku waktu aku menjadi imam sholat Jumat. Kau di belakangku ketika aku menjadi imam sholat Jumat. Baik. Setelah itu Habib Abdul Qadir Jumatan, beliau ceramah, khatib. Selesai khatib, beliau turun. Gak ada apa-apa, sehat. Habis itu beliau sholat, selesai khutbah, turun sholat. Allah Akbar, baca Fatihah, baca pulau surat yang lain. Rakaat pertama selesai dari rakaat kedua melanjutkan. Ketika rakaat terakhir sujud kedua, beliau tak bangun lagi. Tidak bangun lagi, sujud. Akhirnya Habib Nabil ingat pesan beliau. Habib Nabil pun maju dan melanjutkan sujudnya yang kedua. Beliau meninggal dalam keadaan sujud yang kedua. Kemudian ketika mau terakhir membangun tahiyat sudah nggak bisa. Akhirnya beliau lanjutkan sujudnya yang kedua, bukan yang pertama, sujud yang kedua. Begitu juga orang ketika ada orang nih, tahu-tahu imamnya batal, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kentut batal, maka yang di depannya itu pun harus maju, bukan yang di kanan di kiri. Yang di belakang imam, ya kan? Tapi dengan satu syarat, kalau seandainya di depan nih, yang di depan belakang imam kada maju-maju bingung, ya kan? Nah, berdiaman semua makmumnya. Tapi yang diingat maju, maka boleh saja lanjutkan apa yang dibacakan imam tadi. Paham tadi? Tuh. Langkah kanan, kanan kiri sampai 3 kali. Paham? Oke. Ada lagi pertanyaan?
Ya. Kalau Fatihah lalu dibaca. Kalau dilanjutkan tadi ke Fatihah dari awal tadi. Ya, lanjutkan surat Al-Fatihahnya. Lanjutkan kan? Lanjutkan surat Al-Fatihah. Ini kalau ayat ini kan si imam di belakang ini dia tidak hafal ayat yang dibaca oleh imam tadi. Saya baru membaca lalu. Dia ruku. Langsung ruku kenapa? Sunnah. Karena sunat kan? Iya. Ayat itu kan sunnah membaca. Yang mengisi sampai. Ya harus dari belakang ke belakang. Di belakang maju. Iya. Berarti yang di belakang maju terus ke depan. Maju terus ke depan. Bagaimana yang belakang dan nanti belakang? Yang paling belakang maju lagi, yang ini maju, yang itu maju. Tapi kan yang belakang ini satunya kan yang belakang ini satunya. Nah, Belakang. ya tetap maju. Yang penting di depannya dia kosong dia maju. Supaya tidak terpecah hubungan antara sholat berjamaahnya. Nah itu. Jangan. Yang imam tadi sudah gimana yang dia itu ke kanan. Imam. Ya. Imam yang belakang kan. Ya keluar imam dan kakak nggak bisa geser. Kalau imamnya sudah kantong, kalau imamnya sudah kantong, imamnya tetap di sini. Nggak bisa imamnya harus geser ke kanan ke kiri, imamnya harus keluar. Kiblat kalau dia keluar, tapi sampai ke belakang orangnya. Dari mana dia keluar? Paham Pak Haji? Ada yang mau bertanya? Nah, kita mau bertanya ya, kasih mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan juga. Ini masih mengenai masalah tayamum tadi, Bu. Tadi kan kita akan melakukan tayamum itu apabila tidak ada air. Nah, ini bagaimana kalau air itu ada, tapi airnya tidak layak digunakan untuk berwudu. Misalkan airnya bau, kotor. Nah, jadi yang harus kita lakukan itu tayamum kah atau berwudu? Kalau airnya memang keruh, tapi tidak tahu memang airnya sumbernya memang keruh, warnanya memang keruh dari asal usulnya, asalkan tidak tahu warnanya memang semacam itu dan rasanya tetap rasa air, dia tetap dia berwudu dengan air. Kalau dia tidak ada air, cuma ada air teh, berarti maksud saya itu kan airnya itu kan tidak layak digunakan untuk berwudu. kalau tidak layak tidak boleh diperbolehkan. Berarti kita lakukan tayamum aja. Ya, kita lihat Mas. Ya, apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan masalah sholat wajib. Sholat wajib itu kan hukumnya bagi laki-laki itu wajib sholat di masjid, di langgar atau di musola. Dia siapa? Bisa umpama kita sholat berjamaah dengan kapasitas yang banyak, nah melebihi daripada di masjid. Ini orang banyak karena suatu acara
sholat hadiah atau sholat duha atau sholat hajat bisa kan? Dan dilaksanakan di rumah dengan orang banyak. Nah, sekarang kalau sholat di masjid ini wajib untuk berjamaah, ya. Biar kalau sholat id di lapangan jangan sholat id di lapangan sepak bola. Enggak mesti sholat wajib berjamaah itu di dalam masjid bagi laki-laki. Mau sholat di masjid boleh, mau sholat nggak di masjid juga boleh. Paham? Mau sholat berjamaah di lapangan, nggak apa-apa. Nggak mesti setiap lelaki itu wajib di dalam masjid tidak apa. Lelaki tidak wajib untuk ke dalam masjid. Nah, ada kewajiban bagi kita, bagi kaum muslimin ya hanya digunakan. Kalau seandainya dia sholat di dalam rumah, dia berjamaah dengan keluarganya. Kalau dia tidak ada sholat, nggak ada berjamaah di rumahnya, lebih baik dia sholat di rumah daripada di masjid. Maupun 2 orang, maupun 3 orang, maupun 4 orang. Kalau rumahnya dekat masjid, Afdolnya dia ke masjid. Kalau dia nggak ke masjid, dia nggak ada apa. Punya siapa nggak punya. Dia di masjid, di rumah dia 2 rumah dari sini masjid. Tapi kalau dia sholat di masjid, anak dia nggak ada yang sholat berjamaah, maka dia harus sholat di dalam rumah. Nggak apa-apa nggak sholat di masjid. Bisa. Kalau dia tanya saya Habib sholat di masjid? Enggak. Saya sholat di majelis taklim saya. Nah, enggak. Kecuali malam Jumat banyak orang. Kalau malam yang lain enggak ada sholat. Banyak orang. Saya dengan orang yang membantu dalam rumah saya itu. Masjid tempat apa Pak? Tempat di poinnya di situ. Tempat masjid, tempat ibadah. Tempat masjid, tempat bertafakur. Tempat masjid, tempat kita untuk belajar ilmu. Tempat masjid, tempat kita meminta taubat kepada Allah. Tapi zaman sekarang tempat masjid dibikinkan tempat maksiat. Tempat masjid sekarang jadikan tempat menghibah, menghancurkan, menjeleki satu sama lain. Itu saja. Ya kan? Masjid bagus, musola bagus, tapi penggunaannya banyak orang yang tidak membagusi masjid. Masjid tahu di rumahnya Allah, kita ghibah, kita menjeleki pemerintah, ya kan? Nah itu intinya. Kalau dia tahu tempat masjid di rumahnya Allah, di mana hak kita kepada Allah? Enggak ada. Kita datangkan masjid, ngomongin orang, kita tahu di rumahnya Allah. Kita ngomongin orang, kita menjeleki orang, memfitnah orang, nggak ada artinya. Makanya masjid terus terang saya bilang, saya nggak pernah tahu masjid di sini. Kemarin ada salah seorang panitia, ada ketua panitia di sini, siapa guru siapa? 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, berapa orang datang menanyakan saya. Nah ini ada. Itu kan? Oh nggak ada, satu lagi. Nah, kedua. Menanyakan saya, Habib, masjid ini kayak apa? Saya bilang saya nggak tahu masjid ini. Tapi setahu saya, penglihatan saya masjid ini punya tiang yang lama sudah nggak ada di bawah tanah. Saya nggak pernah tahu. Nah, ada Johnny. Siapa yang menanyakan John? Johnny juga menanyakan. Nah. Saya bilang masjid ini ada tiang. Kemana tiangnya sekarang? Itu di sana pindah
Tapi ada 4 kan? Yang dulu yang sana empat. Sama Bu. Yang 2 hari. Siapa yang membangun ini? Saya bilang orang baik, orang muslim. Dan setiap pengajian beliau pasti hadir di sini. Orang wali min auliya. Lebihnya lelakian, saya bilang lelakian. Lelakian. Bukan setengah dewa. Lelakian. Lelakian murni, tulen, bukan setengah dewa. Nah, itu makanya jadikan masjid ini masjid tertua. Setiap masjid yang tertua pasti penuh dengan keramat beliau. Nah, makanya masjid ini dijaga. Masjid ini punya kaum muslimin, bukan punya satu pihak kampung ini kampung itu, tidak. Masjid ini punya kaum muslimin, harus dijaga. Masjid ini kan, masjid sebelah kan, masjid mana, semuanya milik kita. Kita harus menghormati itu. Karena masjid ini, hadir dalam masjid ini belajar untuk menyatu satu sama lain, tidak ada blok-blokan. Masjid yang tertua ini dijaga baik. Dibaik-baik dijaga. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, ditutup. Kalau mau bertanya yang lain silakan. Bab ini sudah selesai. Bertanya itu. Apa? Tanya ini yang seperti Bapak tadi itu kan, saya misalkan di rumah, terus saya jatuh. Pingsan. Nah, apakah jemaah ini membiarkan saya atau dia langsung bisa sholat? Berarti dia minta ditolong. Bukan. Maksudnya itu macam itu. Ya kan saya jemaah. Jadi imam itu jatuh. Imam. Iya, imam itu saya jatuh. Apakah saya itu harus melanjutkan sholat saya? Dia harus melanjutkan sholatnya. Jadi biarkan imam itu. Biarkan. Nanti kan yang tidak bisa menolong. Ya kan? Dia yang mintakan imam, dia harus melanjutkan imamnya. Yang didiamnya, yang menolong imam itu. Misalkan kita sama-sama misalkan jamaah gitu kan. Tapi sambil kita juga tuh. Biarkan juga. Yang didiamnya dan yang pakai menolong. Tapi biarnya daripada dia membatalkan. Tapi karena kemanusiaan kita wajib menolong. Melanjutkan sholat tadi. Tapi nanti dilanjutkan sholat. Makasih. Oke. Apa ya? Satu bab lagi, oke. Yubtilun tayamum, yang membatalkan wudu salah ada 3 perkara. Ma'abtalul wudu wal wutar wa human ma'u man tamumu bi faqdihi. Yang membatalkan tayamum ada 3 perkara. 1. Semua yang membatalkan wudu. 2. Murtad atau keluar dari agama Islam. 3. Menyangka akan adanya air jika bertayamumnya karena tidak adanya air. Yang membatalkan tayamum ada 3 perkara. 1. Semua hal yang membatalkan wudu. 2. Karena murtad atau keluar dari agama Islam. Dan ketiga, menyangka akan adanya air jika bertayamumnya tersebut karena tidak adanya air. Yang membatalkan wudu, yang membatalkan tayamum ada 3 perkara. Yang pertama seperti orang yang membatalkan wudu, buang angin atau menyentuh wanita yang bukan muhrim, hilang akal atau menyentuh ayam, menyentuh kemaluan depan maupun belakang. Terus yang kedua murtad, keluar dari agama Islam.
itu dia membatalkan wudu. Yang ketiga, dia menyangka ada air ketika waktu bertayamum, maka batalkan. Tapi kalau dia bertayamum tidak ada air, tidak menyangka ada air, maka sah-sah saja tayamum. Paham? Ada lagi yang mau bertanya? Gak apa-apa mau tanya selain ini. Sudah tutup babnya. Dalam intinya pun ini sekarang bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Gunakan bulan Rajab ini sebaik-baiknya untuk berbanyak-banyak beristighfar kepada Allah. Karena kenapa? Karena sebentar lagi kita akan menyambut bulan Sya'ban. Nah itu, bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Makanya dikatakan bulan Rajab bulan Allah. Ar-Rajab wa syahrullah wa syahrul taubat. Bulan Rajab adalah bulannya taubat, adalah bulannya Allah. Makanya berbanyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena di bulan Rajab ini Allah bukakan pintu semua pintu. Mau pintu rahmat, mau pintu apa dibukakan oleh Allah. Biar bayangkan Sayyidina Muhammad ini manusia. Rasul itu minum, Rasul makan, Rasul begini, Rasul berbaju. Tetapi Rasul ini bayangkan artinya Isra lailatan minal Masjidil Aqsa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dalam satu malam Isra ini berterbang. Isra antara Mekah dengan Aqsa. Kalau zaman dahulu perjalanan dari Palestina ke Mekah 3 bulan mereka. Tapi Nabi Muhammad kurang dari 1 malam sudah sampai di Masjidil Aqsa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berangkat dari hadis salah sahabat Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, aku diceritakan oleh Nabi ketika Nabi Isra sampai ke Masjidil Aqsa itu, seluruh Masjidil Aqsa ini penuh dengan para anbiya. Di situ ada Nabi Allah Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim sampai kepada Isa. Siapa ada? Abul Bashar, bapaknya manusia. Siapa Ibrahim? Khalilullah, khalifahnya Allah. Siapa Musa? Ruhullah, ruhnya Allah. Kalamullah Musa. Siapa Isa? Ruhnya Allah. Ini nabi-nabi semua ini, nabi-nabi yang hadir di waktu itu, nabi-nabi hebat di zaman mereka. Tetapi tidak ada satupun seorang nabi dari Adam dan siapapun dia untuk masuk ke dalam mihrab untuk menjadi imam. Kata Harisa di dalam kitab Mi'rajul Nabi, lamman jaa ila al-Masjidil Aqsa, ketika aku datang ke Masjidil Aqsa, kata Nabi Muhammad, ketika aku masuk ke Masjidil Aqsa itu semuanya berbaris. Wa yaqnu ra'su, mereka semua tunduk kepalanya. Bayangkan, mereka ini menyambut Nabi Muhammad dalam keadaan tunduk. Hatta ada tunduk. Ketika Nabi itu datang, semua malaikat, semua nabi, semua tunduk di hadapan Sayyidil Wujud.
jujur Muhammad. Dan Nabi Allah Adam pun mengatakan, Assalamu alaika, salam atasmu. Seorang yang diciptakan yang paling terindah dari seluruh yang indah di dunia Allah. Isra ini, kalau kita mau mengupas tentang Isra, dia pasti beruntung mengaku diri dia sebagai umat dari Nabi Muhammad. Nabi saja ada nggak berani melihat wajahnya Nabi Muhammad. Ibrahim ketika melihat Nabi Muhammad, apa kata Ibrahim? Assalamu alayka ala sifatin min sifat Allah. Salam untukmu wahai manusia yang mempunyai sifat seperti sifatnya Allah, Maha Rahman, Maha Rahim. Bayangkan. Ketika Nabi masuk, semua malaikat dan semua para anbiya itu semuanya menyambut Nabi dengan apa? Dengan rindu dan dengan mengeluarkan air mata. Nabi Muhammad gagah berdiri, beliau hanya tersenyum. Fa'ammal ya'adam, maka aku majulah ke depan dan aku menjadi imam bagi seluruh para anbiya untuk melakukan sholat 2 rakaat. Sholat apakah itu? Mau tahu sholatnya? Kalau dia melakukan sholat ini pasti hajatnya dikabulkan di waktu itu. Mau tahu nggak sholatnya? Mau? Pemilihan mau tahu nggak? Mau. Al-Fatihah. Ibu ketahui. Iya karena aku buat Dina sirotol mustaqim sirotol yang antara kita minggu depan nanti 2 minggu lagi kita lanjutkan. Apabila ada perkataan yang salah, saya minta ampun, minta ridha, minta ikhlasnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.